Pernah kepikiran nggak gimana caranya beberapa orang bisa membangun bisnis raksasa dari nol di Indonesia? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kisah-kisah luar biasa itu. Ini adalah cerita tentang perjalanan dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya? Apa sih rahasianya? Kok bisa seseorang yang mulai tanpa apa-apa membangun sesuatu yang begitu besar dan berpengaruh? Yuk kita cari tahu jawabannya sama-sama. Nah, kutipan ini kena banget. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Jadi, ini bukan soal hoki atau keberuntungan semata ya, tapi soal kerja keras dan ketekunan. Prinsip dasar yang dipegang teguh sama para perintis ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita akan lihat 3 contoh nyata, 3 studi kasus yang kelihatannya beda banget, tapi sebenarnya punya satu benang merah yang sama. Kegigihan yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti. Pasti udah pada kenal kan? Tapi kita nggak akan bahas soal jabatannya sebagai menteri. Kita akan lihat kisah bisnisnya yang, wow, benar-benar sebuah transformasi dramatis. Dari pengepul ikan jadi pelopor di industri penerbangan. Lihat angka ini, Rp750.000. Ini modal awalnya. Modal yang didapat dari jual perhiasan pribadi. Bayangin, dengan uang segitu, beliau memulai langkah pertamanya. Ini bukti nyata, kalau yang penting itu bukan besarnya modal, tapi besarnya tekad. Dan ini dia perjalanannya. Mulai dari distributor ikan biasa di tahun 83, lalu di tahun 96 mendirikan perusahaan ekspor. Nah, disinilah titik baliknya. Susi Air itu lahir bukan karena beliau pengen punya maskapai loh, tapi murni sebagai solusi buat masalah bisnisnya, yaitu gimana caranya ikan dan lobster tetap segar sampai tujuan ekspor. Inovasi yang lahir dari kebutuhan. Selanjutnya kita pindah ke kisah Johnny Andrean. Wah, kalau ini ceritanya soal mental baja. Tentang gimana caranya sebuah krisis besar justru jadi batu loncatan buat sukses di industri yang sama sekali baru. Keren banget. Lihat deh perjalanannya. Awalnya dari salon di tahun 80-an. Lalu, boom, dihantam krisis moneter 98. Banyak loh yang tumbang waktu itu, tapi dia beda. Dia nggak menyerah. Dia putar otak, berinovasi. Dan di tahun 2005, JCO lahir. Ini contoh sempurna gimana tantangan bisa diubah jadi peluang emas. Dan yang ketiga, ini nih, pahlawan era digital, William Tanuwijaya. Kisahnya super relevan buat kita sekarang. Pengalamannya jaga warnet waktu kuliah, ternyata jadi inspirasi langsung buat perusahaan yang valuasinya sekarang triliunan rupiah. Tahun 2009, catat tahun ini. Inilah momen bersejarah ketika Tokopedia resmi diluncurkan. Setelah bertahun-tahun pengamatan, pembelajaran, dan pastinya perjuangan. Perjalanannya gila, cepet banget. Dari yang tadinya cuma jaga warnet buat nambahin biaya kuliah, jadi pendiri salah satu raksasa teknologi di Indonesia. Kisah ini nunjukin kalau keterbatasan itu justru bisa jadi bahan bakar paling kuat buat meraih mimpi. Oke, kita udah lihat 3 cerita yang luar biasa tadi. Sekarang, coba kita mundur sedikit. Kita lihat polanya. Ternyata, di balik kisah mereka yang beda-beda itu, ada cetak biru kesuksesan yang sama loh. Ada prinsip-prinsip yang jadi kunci keberhasilan mereka. Dan inilah dia 5 prinsip kuncinya. 1. Mulai aja dulu dengan apa yang ada. Jangan nunggu sempurna. Persis kayak Ibu Susi yang mulai dengan modal jual perhiasan. 2. Belajar dari kegagalan. Johnny Andrean nggak lihat Krismon sebagai akhir dunia, tapi sebagai pelajaran berharga yang melahirkan JCO. 3. Bangun jaringan. Ini penting banget buat William Tanuwijaya waktu cari pendanaan awal. 4. Beradaptasi dengan perubahan. Lihat masalah sebagai peluang, kayak Susi Air yang lahir buat mecahin masalah logistik. Dan yang terakhir, 5, jangan pernah berhenti belajar. Ini semua bukan teori ya, tapi fondasi nyata yang mereka terapkan. Oke, inspirasi udah dapet, semangat udah membara. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang super duper penting dan nggak bisa ditawar-tawar. Ini adalah fondasi praktis yang bikin bisnis bisa tumbuh dengan aman. Apa itu? Legalitas. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Gampangnya, anggap aja ini kayak KTP buat bisnis kamu. Ini bukan sekedar secari kertas, tapi identitas tunggal yang multifungsi. Satu nomor untuk semua, mulai dari pendaftaran, izin impor, sampai akses kepabeanan. Efisien banget dan super penting. Perbedaannya jelas banget di sini kan, ibarat siang dan malam. Tanpa legalitas, bisnis kamu itu rapuh. Gampang kena masalah hukum, susah cari modal, nggak dipercaya konsumen, dan susah diajak kerjasama. Tapi dengan legalitas, kamu terlindungi, punya akses ke pinjaman dan investor, kelihatan profesional, dan banyak banget pintu peluang yang terbuka. Dan ini bukan cuma saran baik loh ya. Ini aturan main resmi. Semuanya udah diatur dalam peraturan pemerintah.
Artinya, kalau mau bangun bisnis yang serius dan jangka panjang, mengurus legalitas itu wajib hukumnya. Oke, kita udah bahas semuanya, perjalanan inspiratifnya, prinsip-prinsip suksesnya, sampai fondasi hukumnya yang krusial. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk memulai perjalanan Anda sendiri? Gak perlu langkah raksasa kok. Ingat, semua imperium yang kita bahas tadi juga dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, apa langkah pertama Anda?